Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ta'lim. Tak lupa juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah akan sampai pada kita, dan pada yaumil akhir nanti kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemarin saya tukeran sama Pak Rohmat ya, harusnya saya Selasa. Alhamdulillah saya bisa ngisi lagi. Jadi Allah menciptakan manusia dengan sempurna. Jadi dia diberi tools yang namanya akal dan nafsu. Sebagaimana kita tahu bahwa yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah lainnya seperti hewan itu adalah akalnya. Nah, kita akan sedikit mengulas tentang yang namanya akal ya. Jadi akal manusia yang berakal menurut Quran tuh yang kayak gimana? Jadi manusia yang berakal menurut Quran ya. Nah, sedangkan definisi akal itu adalah suatu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar, serta menganalisis sesuatu yang kemampuannya sangat tergantung luas pengalaman dan tingkat pengetahuan seseorang, baik formal maupun informal. Jadi akal dapat didefinisikan sebagai salah satu peralatan rohaniah manusia yang berfungsi untuk mengingat, menyimpulkan, menganalisis, dan menilai apakah sesuatu benar atau salah. Namun karena kemampuan manusia dalam menyerap pengalaman dan pendidikan tidak sama, tidak ada kemampuan akal antar manusia yang benar-benar sama. Jadi maksudnya begini, kalau kita lihat itu Allah memberikan kita akal yang bisa membedakan kita dari hewan, katakanlah seperti itu. Sebenarnya akal itu sendiri definisinya adalah itu tadi, peralatan rohaniah yang berfungsi untuk membedakan yang salah dan yang benar. Jadi kalau saja misalnya manusia itu diberikan otak untuk berpikir, ya kan? Kalau haus minum, kalau lapar makan. Nggak ada makanan, berpikir kira-kira apa yang bisa dimakan, cari. Ada daun, ada ayam misalnya, ya kan? Nah, tapi dengan akal kita bisa membedakan mana yang benar sama yang enggak. Maksudnya begitu. Udahlah kita pikir pakai otak, ada akal yang bisa nuntun kita. Jadi gini, misalnya mau ekstrim aja ya Pak, misalnya haus nih, ada air, ada bir misalnya, ya. Dua-duanya bisa ngilangin haus, iya kan? Dua-duanya bisa ngilangin. Tapi akal nyuruh kita minum air, gitu kan? Atas dasar apa? Karena kita punya pengalaman, punya pemikiran bahwasanya bir itu mengandung alkohol, begini. Hausnya bisa hilang sebentar, yang lama pusingnya misalnya begitu ya. Itu pakai akal. Jadi kita punya otak untuk berpikir, dan akal itu yang nuntun kita. Karena di sini disebutkan bahwasanya suatu tools rohaniah yang bisa membedakan mana yang salah sama yang benar. Jadi begitu. Akal. Jadi akal sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu akal.
yang secara bahasa berarti pengikatan dan pemahaman terhadap sesuatu. Pengertian lain dari akal adalah daya pikir untuk memahami sesuatu, kemampuan memahami lingkungan, atau kata lain dari pikiran dan ingatan. Jadi kalau punya akal itu digunakannya untuk itu, Pak. Jadi akal itu dapat berarti jalan atau cara melaksanakan sesuatu. Ya. Misalnya mau makan jambu, jambunya masih di pohon, ya kan? Bagaimana caranya kita bisa ngambil tuh jambu? Pertama dipanjat, kedua pakai galah, kan gitu. Bener nggak? Dipikirin tuh, kalau gue manjat ntar jatuh. Tapi kalau gue ngambil pakai galah, kayaknya lebih seru nih, gitu kan? Diambil bambu, dibikin sama dia. Itu pakai akal tuh, Pak. Petikin jambu, dapat makan, gitu ya. Jadi akal itu juga bisa memberikan kita petunjuk gitu. Artinya kalau mau milih ini sesuatu ini baik buat kita apa enggak, itu pakai akal tuh, Pak. Nah, lagi kita berhadapan pada sesuatu pilihan, biasanya yang bermain dua, akal sama hati, sama nafsu. Nafsu ya, bukan hati. Akal sama nafsu. Akal bulus. Kalau akal bulus saya kadang bingung tuh, Pak. Kalau saya tahu bulus kan kura-kura ya. Akal dia apa gitu? Saya bingung. Ya. Kalau dulu saya lagi kecil diceritain kura-kura adu lari sama kelinci, ya. Itu kali akal bulus ya. Dia panggil teman-temannya, dia suruh berdiri di tiap tikungan, ya kan. Nyampe finish duluan dia, gitu kan. Kenapa? Karena kura-kura bodinya sama. Kelinci lihat, biarin deh, kan gue cepet ini larinya gitu ya. Tapi si kura-kura ini, si bulus ini pakai akal dia. Dia suruh teman-temannya, ada 10 teman-temannya berdiri di tiap tikungan. Jadi begitu si kelinci lari, ngeliat tuh udah ada di sini, udah cepet banget. Belok satu tikungan lagi, ada lagi. Nah gitu. Akhirnya finish ya. Finish duluan sih kura-kura gitu. Nanti pakai akal. Mungkin itu kali ya, akal bulus ya. Nah, jadi antara akal dan nafsu nih, Pak. Jadi jauh sebelum diciptakannya Adam, Allah menciptakan akal dan nafsu, ya. Terus Allah memerintahkan akal dan nafsu untuk menghadapnya. Jadi Allah berfirman, Man ana wa man ana, siapakah aku dan siapakah kamu? Ditanya begitu dua-duanya itu. Jadi Allah menciptakan makhluk akal sama nafsu. Akal ditanya duluan. Man ana wa man ana. Siapa aku, siapa dirimu? Akal jawab. Kemudian akal menjawab, Anta Rabbi wa ana abduka ad-dhaif. Engkau Tuhanku dan aku hambamu yang lemah. Itu kata akal. Karena itu Allah memberikan kemuliaan pada akal. Ya. Kemudian Allah bertanya kembali kepada nafsu. Giliran nafsu ini ditanya nih. Ketika diperintahkan untuk menghadap, ia diam saja, tidak menjawab. Ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, Man ana wa man ana, dengan sombongnya nafsu menjawab, Ana wa ana, anta wa anta. Aku adalah aku dan engkau adalah engkau. Tanya begitu nih. Allah nyiptain nafsu ditanya, lu siapa, gue siapa? Saya, anda gitu. Engkau saya kata nafsu. Atas jawaban itu, mendengar jawaban itu, maka Allah murka menghukumnya dengan memasukkan nafsu ke dalam neraka jahim selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan setelah 100 tahun itu disiksa ya. Setelah dikeluarkan dari neraka jahim dan ditanya lagi oleh Allah, Man ana wa man anta, siapakah aku dan siapa kamu? Dia pun menjawab dengan jawaban yang sama. Saya, engkau. Kata nafsu begitu. Caburin lagi ke dalam neraka yang beda. Akhirnya Allah memasukkan lagi nafsu ke neraka ju, neraka yang penuh dengan rasa lapar
haus dahaga yang amat sangat selama 100 tahun. Diseksa, begitu dikeluarin 100 tahun ditanya lagi. Nah, tadinya kan jawabannya ana wa ana, anta wa anta, man ana wa man anta, ditanya gitu lagi. Ketika dimasukin ke neraka dikeluarin, nafsu akhirnya ngomong. Setelah nafsu tidak diberi makan dan minum atau puasa membuat nafsu sadar dan tak berdaya, nafsu akhirnya menyerah dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakannya. Jadi dari cerita ini kita tahu bahwasanya akal itu derajatnya lebih baik daripada nafsu. Ketika akal digunakan dengan baik, ya, bisa mengkontrol nafsu, hidup kita makin baik. Contohnya begini, ada satu kumpulan yang dia istilahnya dapat sumbangan dari orang-orang dalam bentuk uang, kadang-kadang. Gitu dia banyak, sumbangan ini harus disalurkan, ya kan? Disalurin. Kalau akal yang berperan, nafsunya bisa ditekan, itu bantuan yang segitu nggak bakalan dikentit sama dia. Ya Pak ya. Bantuan yang datang nih, dia suruh salurin, dia salurin. Nggak ada yang buat gue nih. Nah, pokoknya gitu. Nah, tapi ketika nafsu yang sudah menguasai, akal tunduk, rusak Pak. Ya kan? Kita sering dengar deh misalnya, ada bantuan dari mana, suruh umumnya waktu di zamannya kemarin pemilu Pak. Ya, pemilu nih dari partai dapat segini sampai ke bawah kurang, disunat gitu. Ya kan? Benar nggak? Bantuan dalam bentuk uang untuk misalnya sembako, dibeliinnya bukan sembako, atau dibeliin sembako yang ecek-ecek, padahal kita apply-nya sembako yang begini harganya segini-segini, oke, saya sediakan uangnya, kamu sebarin, dibeliin yang murah. Kenapa? Karena hawa nafsunya udah menguasai akal Pak. Jadi kalau orang nafsunya udah lebih gede daripada akalnya, biasanya aneh Pak. Kan ada apa namanya istilah, ketika cinta sudah melekat, apa Pak tulisannya? Tai kucing pun terasa coklat, kan gitu ya. Artinya apa? Kalau dia masih mendahulukan akal itu kan tadi tuh untuk membedain mana yang baik mana yang enggak. Dia ngarahin ke yang baik, ya kan? Ketika kita dengar tadi penciptaan akal duluan kan begitu. Tapi begitu hawa nafsu yang udah nguasain, wah udah kusut Pak. Ya kan? Orang kalau udah dimabuk cinta, katakanlah gitu ya, nafsu yang berperan, dia bisa melakukan hal-hal yang sebenarnya dia, kalau kita lagi sadar mah kagak mau dah melakukan itu kan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang masih menggunakan akalnya, saya rasa kehidupan di dunia ini beres-beres aja Pak. Ya, artinya nafsu itu bisa dikekang sama dia. Ya, nafsu butuh kita, tapi begitu dia sudah mendominasi, rusak. Kira-kira begitu Pak. Nah, ada orang yang diberi amanah korupsi, ya kan? Kira-kira akal apa nafsu yang main di situ, kan gitu ya? Ya. Kalau akal yang bermain, dia nggak bakalan yang namanya jabatan yang sudah diamanahkan dia pakai yang enggak gitu kan. Apapun itu, di level manapun itu dia akan berpikir seperti itu. Oke. Lalu tadi definisi akal seperti itu ya, alat rohania untuk menentukan mana baik, mana buruk. Sementara di Quran sendiri itu akal bagaimana sih? Quran menceritakan akal atau memposisikan akal itu ulul albab adalah salah satu istilah yang terdapat dalam Al-Quran untuk menyebut sekelompok umat yang berakal. Di dalam Al-Quran, istilah ulul albab telah disebutkan sebanyak 16 kali.
Salah satunya pada surat Ali Imran ayat 190. Ya, saya bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fil samawati wal ardi waqtilafi laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulil albab, yaitu orang-orang yang berakal. Jadi Quran menyebutkan orang-orang yang pakai akalnya. Semua makhluk, semua manusia diberikan akal, cuman ada yang dipakai, ada yang diparkir, Pak. Begitu. Nah, orang-orang yang pakai akalnya itu disebutkan sebagai ulil albab. Lalu apa sebenarnya arti dari ulil albab tersebut? Nah, ulil albab berasal dari dua kata, yaitu ulu dan albab. Ulu berarti yang mempunyai, sedangkan albab memiliki arti berpikir atau si empunya daya pikir. Jadi kata al-albab juga menjadi bentuk jamak dari al-lub. Bentuk jamak ini memberi makna bahwa ulil albab artinya orang-orang yang memiliki daya pikir yang berlapis dan analisa yang sangat tajam. Jadi kalau ada orang yang pendek pikir, pendek akal, PA, gitu kan? Itu nggak termasuk ulil albab, gitu. Nah, yang mana termasuk ulil albab apa? Yang menggunakan daya pikirnya itu, daya analisanya berlapis-lapis dalam menentukan sesuatu, melihat sesuatu, sudut pandang dari satu kejadian. Gitu. Dia berlapis-lapis, dia pikirin, dicari namanya referensi yang benar. Nah, itu kerjanya akal, Pak. Jadi Quran menyebutkan bahwasanya orang-orang yang berakal itu adalah ulil albab, yang mana ulil albab tersebut adalah orang-orang yang mempunyai daya pikir atau daya analisa yang tinggi dan tajam. Wah, terhormat sekali kita dibilang ulil albab ya. Lalu sementara itu menurut ulama Said Qutb, ulul albab adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang benar. Orang yang memahami bahwa penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang disebut ulul albab. Artinya kita melihat ciptaannya Allah. Kenapa bulan sama matahari nggak pernah ketemu? Disusul-susulan. Ya, matahari naik, bulannya diam, ganti. Bulannya naik, mataharinya diam. Dalam satu globe ini, dari bumi, yang sini terang, yang sini gelap. Nggak pernah nyampur tuh, ya kan? Ketika kita berpikir, berarti seperti halnya Nabi Ibrahim dah pertama kali. Gitu. Tuhan yang mana sih? Gitu kan? Dia lihat matahari, ini iya kali. Begitu maghrib, hilang mataharinya. Ada bulan, bulan kali. Gitu. Bulannya selesai, bukan nih, dia cari terus. Nah itu, jadi orang-orang mempunyai daya pikir yang menggunakan daya pikirnya dengan baik dan benar, ya. Itu yang dibilang oleh Said Qutb adalah orang-orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar. Jadi misalnya gini, ada kejadian misalnya kebakaran nih Pak, ada satu kampung ada kebakaran. Begitu pertama kali orang yang sadar kebakaran itu, dia orang yang pendek akal, Pak. Kira-kira apa yang dia omongin? Wah, nih si Anu nih yang bakar duluan nih, gini kayak gitu ya. Tapi kalau orang yang memakai akalnya dengan benar, dia lihat dulu apa nih penyebab kebakarannya, ya kan? Apakah ada orang yang rumahnya korsleting, atau apa ada orang yang bakar lilin terus ngerembet ke gorden misalnya, dia lihat dulu gitu. Jadi dia pakai akalnya dengan baik dan benar sehingga dia menyimpulkan sesuatu. Ini masalahnya ini Pak, karena ini. Nggak cepat memutuskan. Dia pakai dulu, dianalisa dulu. Kejadiannya jam segini, lagi itu hawanya bagaimana? Semua diatur, dipikirin itu, ya kan? Ya. Dia pakai akalnya untuk menemukan satu kebenaran.
Jadi kalau kita lihat ada yang namanya dokter forensik, Pak, ya kan? Saya kemarin ngeliat YouTube itu ada cewek dokter forensik. Tugas saya adalah menyiapkan bukti untuk persidangan, kan gitu. Jadi ada mayat, diotopsi sama dia, jam kematiannya, ya, terus udah gitu caranya, lebam di mana. Akhirnya dia kesimpulan, oh orang ini mati udah 2 hari yang lalu. Orang ini mati karena dipukul benda tumpul, ya kan? Ya kan? Dia pakai akal dia cari untuk apa? Untuk mendukung kebenaran yang akan diputuskan nanti di pengadilan. Kira-kira begitu, Pak. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah menjelaskan siapakah yang dimaksud sebagai ulul albab. Yang pada Ali Imran ayat 90 tadi, penjelasannya di ayat selanjutnya. Alladzina yazkurunallahi qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Artinya, ulil albab itu orang-orang yang mengingat Allah sambil diri, duduk, dan dalam keadaan berbaring, dan selalu memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Pada ayat tersebut, ulil albab merupakan orang yang banyak berzikir dan bertafakur. Ia mampu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik dia lagi duduk, berdiri maupun tidur, berbaring, Seorang ulil albab juga menggunakan akal dan pikirannya untuk memikirkan penciptaan Allah, penciptaan alam semesta oleh Allah. Nah, jadi siapa orang yang berakal, si ulil albab ini? Yaitu orang-orang yang memikirkan berzikir, lagi duduk, lagi berdiri, lagi berbaring, dan dia selalu memikirkan penciptaan alam ini oleh Allah. Artinya gini, Pak, kalau dilihat dari ayat ini, orang-orang yang selalu menggunakan akalnya untuk berzikir dalam posisi apapun itu, lagi kerja, lagi naik motor, lagi nyangkul, dia berzikir, Pak. Itu termasuk ulil albab, gitu ya. Dan dia selalu memikirkan penciptaan dunia ini oleh Allah. Kenapa ya ada banjir? Oh, karena air nggak kebendung. Karena apa? Karena di gunung gundul. Dulu kan gitu lagi SD ya. Kita diajarin gunung ditebang, gundul. Begitu airnya hujan jatuh di gunung, airnya langsung ke bawah gitu, ke kampung. Oh, berarti gue nggak boleh semena-mena sama gunung nih. Nggak boleh ditebang semena-mena. Tebang reboisasi. Ya, artinya apa? Dengan dia memikirkan penciptaan langit dan bumi ini, dia ngeh bahwa dia itu adalah makhluk yang kan kita diciptakan tuh tidak lain hanya untuk beribadah pada Allah ya. Salah satu ibadah kan banyak, Pak. Karena kalau ada orang nebang pohon di gunung, terus kita penghijauan lagi, ya itu ibadah, Pak, kan gitu ya. Kenapa? Karena begitu itu tumbuh lagi pohon, nah itu dapat menahan air yang jatuh di gunung itu supaya nggak ke kaki bukitnya gitu, kaki gunungnya. Jadi gitu. Nah, ada lagi di dalam Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 19-22 ya. Ayat 19-nya ini saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang akan dapat mengambil pelajaran. Ayat ini menyatakan bahwa apa yang diturunkan Allah adalah benar. Hanya orang yang berakal aja yang tahu. Ya. Jadi orang-orang yang berakal itu tahu mana yang diturunkan Allah itu, oh bahwasanya yang dianugerahkan Allah atau yang diturunkan Allah itu, oh ini benar. Dia tahu gitu loh.
Nah, itu orang-orang yang berakal menurut ayat 191 ini. Dan siapakah orang-orang yang berakal itu di ayat 192-nya? Di ayat ke-20-nya, tadi 19 ya. Allah berfirman, orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjiannya. Alladzina yufuna bi ahdillahi wal yansuna mitsaq ya. Alladzina yufuna bil hadillahi wala yanqudunal mitsaq. Jadi siapa orang-orang yang berakal itu? Yang pertama adalah yang memegang atau memenuhi janjinya dengan Allah. Ya. Apakah janji kita pada Allah? Begitu kita lihat dapat kita lihat di Al-A'raf ayat 172 sampai 173 ya. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Nah, di ayat 172 dan 173 Al-A'raf ini sebenarnya sebelum kita lahir ke dunia kita sudah berjanji, seluruh manusia berjanji bahwasanya Allah adalah Tuhan kita gitu. Allah adalah yang Maha Esa dan Dia Tuhan kita. Diambil tuh persaksian itu sama Allah, diabadikan di surat ini. Artinya apa? Begitu dia lahir, yang menjadikan dia tidak Islam adalah keluarga dan lingkungannya. Jadi fitrahnya orang terakhir dalam keadaan itu Muslim. Dia mengaku bahwa Allah adalah Tuhan dia, bukan Tuhan yang lain, gitu. Bukan dewa, bukan segala macam. Ya. Jadi orang-orang yang berakal yang pertama adalah yang memegang dan memenuhi janjinya dengan Allah. Janji kita apa? Janji kita adalah bersaksi bahwasanya Allah Tuhan kita. Artinya, kalau ada orang-orang yang melenceng dari itu, tidak bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Esa. Kulhu Allahu ahad, Allah yang satu, Allahu somad, Allah tempat kita bergantung. Artinya kalau enggak berpatokan pada itu, berarti enggak disebut orang-orang yang berakal. Jadi kalau ada orang-orang, katakanlah orang Muslim ya, orang Muslim kan udah mengaku bahwa Allah itu Esa, Allah Tuhan kita, ya enggak? Tapi di surat Al-Ikhlas yang ayat keduanya, dia bergantungnya nggak cuma sama Allah doang. Dia bergantungnya katakanlah sama bosnya, sama siapa lagi gitu, ya kan? Dia nggak bergantung sama Allah gitu. Artinya gini, dia nggak menyerahkan seluruh urusannya yang udah dia kerjain itu sama Allah gitu. Tapi dia bergantung, aduh, nih gue nih bakal tembus nih. Kalau misalnya si Anu atau bos gue begini gitu. Kalau tempat kerja tuh begitu, Pak. Itu tipis-tipis tuh, Pak. Ya. Jangan sampai kita berpikir bahwasanya yang mengasih kita kebaikan itu adalah selain daripada Allah gitu aja, Bu. Ya kan? Kita dapat bonus dari kantor misalnya. Bukan dari bos kita, tapi Allah kasih melalui bos kita perantaraan. Jadi gitu. Ketika kita tidak memegang janji kita, yang mana kita menuhankan Allah, malah menuhankan yang lain, menuhankan uang, menuhankan pekerjaan, tentunya bapak-bapak tahu lah, kalau saya sebut itu, lebih mendahulukan katakanlah gitu. Berarti orang tersebut lagi diparkir akalnya, nggak dipakai, ya Pak ya. Jadi yang pertama adalah yang tadi memegang janjinya dengan Allah. Apa janjinya? Itu tadi Al-A'raf ayat 172 173. Nah, di 173-nya Allah waktu di 172-nya itu Allah
meminta kesaksian dari hambanya sebelum dilahirkan ke dunia, supaya apa? Supaya nggak ada lagi begitu dihisap dia dibilang, wah saya nggak tahu, orang tua saya nggak ngasih tahu yang beginian gitu, ya kan? Terus di 173-nya, atau agar kamu tidak mengatakan sungguhnya orang-orang tua kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan-perbuatan orang sesat dahulu? Artinya gitu, dia nyalain nenek moyangnya. Nah, karena Allah sudah meminta kesaksiannya begitu sebelum dia dilahirkan, artinya nggak ada lagi nih cerita. Begitu dia dilahirkan, wah, begitu dilahirkan, diwafatkan, dikumpulkan, terus dihisap, ditanya, kenapa kamu menuhankan selain aku, katanya. Wah, saya nggak pernah diajarin orang tua saya, katanya. Nggak ada cerita begitu. Di 17213-nya nih Al-A'raf udah bilang begitu. Artinya apa? Kita mempertanggungjawabkan apa yang kita udah persaksikan, termasuk orang-orang yang di luar Islam. Ya kan, kalau orang di luar Islam lahirnya terus dia convert jadi mualaf, berarti dia udah mengikuti jalurnya dia. Sebagai orang yang pernah bersaksi bahwasanya Allah Tuhan saya, bukan yang lain gitu. Ceritanya begitu, Pak. Oke. Yang kedua, siapa orang yang berakal menurut Quran surat Ar-Ra'd ayat 174-nya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Pemahaman mengenai menghubungkan apa yang Allah perintah supaya dihubungkan mengacu pada silaturahim. Menurut para mufasir seperti itu. Ini juga berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 27. Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahim adalah termasuk orang-orang yang merugi. Dalam pandangan Imam Qurtubi, silaturahim dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama silaturahim umum, dalam ikatan agama seperti saling menasihati, menunaikan hak-hak yang wajib dan sunnah antara orang-orang beriman. Dan yang kedua adalah silaturahim khusus antara mereka yang ada ikatan nasab dan kekerabatan. Jadi gini, Pak, orang yang berakal menurut Al-Quran yang kedua adalah orang-orang yang menghubungkan apa yang harus dihubungkan. Kita sering dengar bahwasanya silaturahim itu memperpanjang umur dan menambah rezeki, ya kan? Nah, kalau seandainya itu kita putuskan, kita nggak bersilaturahim lagi, kemungkinan kita, chance kita dapat rezeki berkurang, katakanlah begitu. Contoh misalnya, Pak Eri sama saya berteman nih, dulunya misalnya. Terus tiba-tiba ada masalah apa, saya putuskan tali silaturahim saya sama Pak Eri. Pertama, silaturahim secara umum, yaitu ikatan sesama orang-orang beriman, putus. Saya nggak teguran lagi Pak sama Bapak misalnya. Berarti saya lagi memutuskan apa yang harus disambungkan oleh Allah. Saat saya memutuskan itu, dan mungkin masalah pernah ada, terus kita clash. Tapi kan kalau di dalam Islam itu ada batas waktunya, ya kan? Berapa hari Pak? Beli 3 hari, harus sudah bai'an lagi, ya kan? Itulah kalau kita memang mengikuti benar-benar Islam itu mengajarkan seperti itu, karena kita termasuk orang-orang yang berakal. Karena orang yang berakal itu tidak memutuskan tali silaturahim, karena kan begitu. Kesel boleh jadi kesel, teguran jangan sampai enggak, ya kan? Nah,
Saya pernah ketemu sama orang yang memutuskan tali silaturahim dengan bapaknya, Pak. Itu waktu saya kerja di Pangkal Pinang, Bangka. Ada orang yang udah 5 tahun nggak teguran sama bapaknya padahal di serumah. Asbab apa? Asbab dia melihat ibunya sering diomelin sama bapaknya. Gitu. Dia cap bapaknya kagak bener, gitu. Nggak perlu buat tegur, gitu. Ada orang seperti itu. Karena itu hawa nafsunya udah nggak bener aja deh itu bapak gua, gitu. Ya. Nah, dia memutuskan tali silaturahim dengan bapaknya. Tapi kemudian Pak, ketika saat itu Idul Adha, ada satu peristiwa yang benar-benar membuat dia berbalik 180 derajat, yaitu apa? Dia itu kan kerjanya sebagai supir di orang non-muslim, Pak. Orang Katolik. Orang Katolik itu mengangkat anak dari daerah Jawa Tengah, orang muslim dimasukkan ke Katolik. Gitu. Nah, ketika dalam perjalanannya dia menjadi Katolik, terus si orang ini, supir ini nggak pernah tegur sapa sama si orang ini nih, si yang dimasukkan ke Katolik ini. Sampai pada satu saat dia mualaf, Pak. Dia mualaf yang hari-harinya dia ngelihat di Katolik, tiba-tiba mau sholat Id. Kaget dia, Pak. Begitu dia lihat itu, hidayah datang, dia jadi baik sama tuh orang. Begitu selesai sholat Id, dia akhirnya teguran lagi sama bapaknya, gitu. Ya. Jadi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwasanya hidayah itu bisa, wow, mind blowing, bisa merubah orang yang tadinya musuhan, Pak, 5 tahun Pak kagak teguran, tiba-tiba ditegur lagi, dicium tangan sama bapaknya, saya salah, gitu. Kenapa? Asbab dia ngelihat orang yang istilahnya kerja bareng dia nih, orang yang tadinya muslim dimasukkan Katolik akhirnya balik lagi. Dia ngelihat, wah, dulunya dia sesama si orang ini nggak tegur sapa juga, tapi begitu dia menjadi mualaf, si orang ini bilang, kamu adik saya, gitu. Bisa kayak gitu, Pak, ya. Kalau Allah udah memasukkan hidayah ke dalam diri seseorang, wah, luar biasa. Oke. Yang ketiga adalah siapa orang-orang yang berakal? Orang-orang berakal itu yang mendirikan sholat, berinfak, dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi di Arad ayat 22, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi dan terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Artinya apa? Yang tadi itu yang pertama, orang berakal menurut Al-Quran itu adalah orang yang memegang teguh janjinya dengan Allah. Yang kedua, tidak memutuskan tali silaturahim. Yang ketiga, orang yang sabar, orang yang sholat, orang yang infak, sama membalas kejahatan dan kebaikan. Artinya apa? Ketika kita bisa melihat orang-orang muslim tapi nggak sholat, berarti akalnya lagi nggak dipakai. Akalnya lagi diparkir, Pak. Ketika ada orang-orang muslim yang punya kelebihan harta dan tidak berinfak, artinya juga dia nggak lagi pakai akalnya. Jadi sekarang kita tahu, Pak, kita termasuk orang yang berakal apa enggak menurut Allah, kan gitu. Kalau kita mau termasuk yang berakal menurut Allah, yaitu kita ngerjakan ini, sholat, infak, sabar. Yang paling susah nih sabar. Di ayat ini disebutin duluan. Kenapa? Karena itu paling susah, Pak. Sabar itu enak diucapin, gak enak dilakonin, Pak, kan gitu. Saya pernah tanya sama guru saya, sabar itu gimana? Sabar itu ketika kamu ditampar pertama kali, kamu diam aja dan nggak balas marah. Nah, itu sabar. Gitu. Tapi kalau misalnya gampar, wah, otot, sabar, ayo nggak sabar, Pak, namanya. Gitu. Jadi yang pertama kali, at the first time, kira-kira begitu kalau sabar tuh susah, Pak. Tapi ini benar-benar kalau Anda mau dikategorikan sebagai orang yang berakal, Anda harus sabar, Anda laksanakan sholat,
Anda laksanakan infak dan membalas kejahatan dan kebaikan. Salah satu ini enggak, kurang berakal ya gitu ya. Jadi tadi apa? Sabar, sholat, infak, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kita kalau jahatin orang boleh balas Pak, tapi setimpal. Misalnya kita gampar orang, kita gampar balik boleh, asal sakitnya sama. Pokoknya semuanya imbang lah. Yang udah ada kan enggak. Kita digampar balas kita tonjok, kita bubukin pakai botol misalnya kan gitu, ya kan? Nah, maka di dalam Al-Quran sendiri menjelaskan bahwasanya ketika kamu dijahatin, kita balas dengan kebaikan. Artinya apa? Kita nggak balas. Kita dihina orang, kita dicaci maki orang, kita difitnah orang, kita nggak balas memfitnah dia. Nah itu, Anda termasuk orang yang berakal, stempel, gitu ya. Jadi kita sekarang udah mulai berpikir, oh ternyata orang-orang yang berakal menurut Al-Quran itu pertama kagak syirik, ya, kedua nggak memutuskan tali silaturahim, ketiga tadi sabar, sholat, infak, membalas kejahatan dan kebaikan. Nah, ketika kita melaksanakan itu, kita mau dikategorikan sebagai orang yang berakal menurut Al-Quran, menurut Allah, kita dapat rewardnya Pak. Apa rewardnya? Masuk surga Aden, rombongan, dan bisa memilih pintu surga mana aja yang dia mau. Di Arad ayat 23-nya, saya baca artinya, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ya, jadi kalau kita mau masuk surga rombongan sama istri, sama anak cucu kita, ya berakal dulu menurut Al-Quran. Karena orang-orang yang tadi melakukan itu, rewardnya adalah masuk surga. Surga itu banyak, ada Firdaus, ada Aden. Yang saya pernah dengar Aden itu lumayan tinggi, Pak. Kenikmatannya luar biasa levelnya. Nah kita mau merasakan itu, gitu loh. Bukan yang surga di emper-emperan, enggak, tapi yang di surga Aden. Nah ini sekarang. Udah gitu masuknya nggak sendirian lagi, rombongan sama keluarganya, sama anak cucunya, ya kan? Nah, kedua, sudahlah dia masuk surga Aden rombongan, malaikat yang ada di surga itu mengucapkan selamat kepada dia. Jadi, salam alaikum bima sobatun panikma ubqaddar. Ya, ukbaddar. Artinya sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Udahlah kita masuk surga dan bareng-bareng sama anak cucu kita, sama istri kita. Di pintu surga disambut sama malaikat. Assalamualaikum bima sobartum. Diucapkan gitu, luar biasa. Yang ketiga, orang-orang yang berakal menurut Al-Quran ketika dia masuk dalam kategori itu, rewardnya adalah diluaskan rezeki dan diberi kesenangan di dunia maupun akhirat, ya. Jadi di Arad ayat 26 bisa Bapak lihat, saya bacakan artinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibanding dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Jadi kalau kita masuk dalam kategori berakal menurut Allah ini, menurut Al-Quran, rewardnya diluaskan rezekinya baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia aja dikasih, tapi di akhir ayatnya dikasih lihat itu cuma sedikit, tapi di akhirat lebih banyak lagi, gitu lah. Maksudnya gitu. Jadi rewardnya orang-orang yang berakal adalah pertama, dia masuk surga Aden rombongan. Udah gitu disambut oleh malaikat, diberi salam. Assalamualaikum bima sobartum. Yang ketiga, selama di dunia dikasih rezeki yang luas. Padahal baru di dunia. Allah nggak mengisyaratkan di akhirat lebih gila lagi, om. Kan gitu. Jadi beruntung orang-orang yang berakal menurut apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, jika kita tidak masuk dalam kategori orang berakal ini, ada punishment-nya.
yaitu di ayat 25-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, neraka jahanam. Jadi ketika kita udah tahu orang yang berakal menurut Islam, ya kita ikutin, Pak. Kenapa? Karena ketika kita di luar daripada itu, nah ini ada punishment, dikutuk, Pak. Dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam, masuk neraka. Oke. Nah, jadi di sini sama-sama kita share, kita pahami bahwasanya akal itu adalah tools dari Allah. Kalau bahasanya penjelasan tadi, peralatan rohani manusia yang berfungsi untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar. Oke, toolsnya udah dikasih. Terus sudah gitu juga siapa orang-orang yang beriman itu, ulul albab itu, orang-orang yang berakal, ulul albab itu, yang selalu berpikir di kala kita dia duduk, berdiri, berbaring. Ya, kira-kira kita udah begitu belum? Kita mau dong dibilang ulul albab, ya kan? Kita zikir, kita mengingat Allah terus ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita tidak berbaring, ketika kita kerja, ketika kita naik motor. Nah, kita mengingat Allah. Dengan cara apa? Misalnya naik motor nih. Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu ya. Doa dulu sebelum jalan. Artinya apa? Ketika kita jalan menuju sesuatu tempat, kita udah menyerahkan diri kita pada Allah. Ya Allah, tolong lancarin dong. Saya mau ke situ. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata. La haula wala quwata itu kan menandakan bahwa kita lemah. Lu nggak ada apa-apanya gitu. Gue jalan nih. Kalau Allah takdirkan gue serempet. Tapi kalau misalnya Allah takdirkan lancar gue. Gitu. Kita minta yang terbaik ya Allah. Berikan kami yang terbaik karena kami adalah orang-orang yang lemah, begitu Pak. Keren nggak tuh? Ya kan? Kita mau tidur, baca doa. Ya kan? Terus udah gitu, kita mau dagang misalnya, baca doa. Diajarkan di surat Al-Kahfi, Pak. Kalau kita mau ke tempat lapak kita dagang, mau itu apa aja, mau dagang sup kayak, mau dagang cendol kayak, mau dagang elektronik kayak, mau dagang software kayak, mau dagang aplikasi. Begitu kita berhadapan dengan tools kita, Al-Quran mengajarkan kita untuk berdoa, Masya Allah la quwata illa billah. Ini kisah ada dua orang yang punya kebun bagus, yang satu biasa-biasa aja, yang satu sombong, yang satu bilang begini, kenapa kamu nggak mengucapkan ketika kamu masuk kebunmu dengan mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah. Endingnya apa? Yang kebunnya bagus ini, kebunnya dibikin hangus sama Allah. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita mau memulai pekerjaan apapun itu, begitu kita berhadapan dengan tools kita, berdoalah itu. Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah apa yang kita kerjakan itu dituntun sama Allah. Misalnya Pak Luli lagi mau ada yang di Rias, ada apa, gitu klien masuk, Masya Allah la quwata illa billah. Ya kan? Misalnya ada lagi Bang Anda mau buka bengkel, begitu dia buka pintu, dia lihat peralatan bengkelnya, Masya Allah la quwata illa billah. Insya Allah apa yang kita kerjakan itu ada nilai ibadahnya, pertama itu. Kedua, akan diberikan kelancaran menurut jalannya Allah. Contoh misalnya servis motor kayak Bang Anda gitu. Duduk aja, orang nyamperin banyak, dang, itu jalannya Allah. Bengkel banyak, tapi kenapa saya misalnya mau ke Bang Anda gitu? Bapak misalnya motornya Pak Rohmat mau masukin ke Bang Anda deh. Allah yang nuntun, bukan yang lain. Nuntun hati kita untuk ke dia. Kenapa? Karena begitu dia membuka lapak, dia menyerahkan hasilnya pada Allah gitu. Itu yang namanya tawakal. Kira-kira gitu Pak, ya. Itu aja yang bisa sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Silakan kalau mau ada yang ditanya sebelum kita tutup kaji kita. Ya, silakan. Ya. Termasuk ruh. Yang saya baca makhluk malah, Pak. Nanti saya cari, saya belum bisa jawab termasuk ruh apa enggak, tapi yang jelas itu makhluk. Mungkin Pak Romat bisa jelasin, Pak. Ruh apa bukan, Pak? Nggak tahu. Saya belum ketemu, Pak. Ntar saya cari deh, kira-kira termasuk apa. Karena yang saya pernah baca yaitu menciptakan makhluk, akal, dan nafsu, gitu kan. Ya itu ciptaan Allah, pokoknya gitu. Yang saya tahu itu aja. Baru itu. Oke, kira-kira apa lagi? Jadi udah masuk ya? Masuk, kita orang berakal udah masuk dong, ya nggak? Ya kalau akal itu kan, kalau manusia kan lengkap. Kalau hanya nafsu aja kan manusia lengkap. Hanya manusia ini yang menemukan akal, menemukan nafsu. Karena gitu, Pak, ketika nafsu sudah menguasai akal, ya aneh orangnya, akhirnya endingnya ajaib gitu. Gitu. Betul. Iya. Iya. Kalau saya dulu pernah dijelasin sama Pak Rahmat, nafsu itu kan dekat gangguannya sama setan, Pak. Kita diganggu terus. Jangankan lagi berbuat yang maksiat, lagi baca Quran aja, atau lagi sholat aja kita digangguin kan. Kita dibilang, oke bro, lo orang yang paling soleh, yang lain deh nggak ada apa-apanya deh, kan gitu, ya kan? Tapi ketika kita udah mulai terpengaruh, akal ngeberesin tuh, lo diciptanya cuma buat beribadah doang, kagak ada, semuanya sama. Nah, dia tahu Yesus itu manusia bukan. nah, Akal dia kan, dia tahu tapi akal dibutuh. Nah, akal diparkir, Pak. Parkir. Iya, lagi nggak dipakai sama dia. Gitu. Kalau menurut penjelasan ini kan seperti itu ya, Pak. Kalau dia menyekutukan Allah, dia syirik, dia dia sudah berjanji kepada Allah ketika sebelum dilahirkan. Berjanji bahwasanya engkau adalah Tuhanku, gitu. Aku hambamu, gitu. Begitu dia lahir, dia nyembah yang lain, berarti akalnya lagi nggak dipakai, gitu. Ya kan? Bener. Dia tahu ini bukan Tuhan nih, orang nih, gitu. Ya kan? Tapi kalau akalnya dia pakai, nggak mungkin kan orang nih, kan gitu ya. Dicari sama dia bukti-buktinya, wah bener nih bukan Tuhan nih, orang nih. Gitu. Akalnya lagi dipakai tuh, Pak. Gitu. Kalau menurut Al-Quran seperti itu. Di surat Ar-Ra'd ayat 19 ayat 20-nya kayak gitu, Pak. Ketika kita memakai akal kita, endingnya pasti jalannya lempeng, Pak. Gitu. Contohnya orang-orang yang saya di YouTube tuh sering denger, Pak. Pernah lihat Donditan nggak? Nah, itu dia mantan Kristen yang mengulas tuh tegas banget, Pak. Yang diundang di podcast dia, Pak, pendeta-pendeta, Pak. Ya. Donditan. Jadi aku melihatnya, wah, ini orang keren juga nih. Gitu. Dia kan mantan Kristen, tapi begitu dia mualaf, dari bukti-bukti yang di Bible dia keluarin nih loh. Yang benar tuh begini, gitu. Hah? Ya. Lagi di ruang angkasa ya, Pak, dia. Iya. Saya pernah dengar tuh. Iya.
Iya. Ketika dia mualaf, dia lagi gunakan akalnya, Pak, menurut Quran. Satu saat nafsu lebih mementingkan daripada akalnya. Kita berlakukan kata kiamat. Iya. Kita beruntung dikasih akal atau dikasih dalam kondisi beragama Islam. Bagaimana kalau di luar gitu? Apa itu masuk yang kenapa sih Allah nggak mau membuat manusia semua jadi masuk Islam? Ada di Quran, Pak, dijelaskan. Kalau Allah mau, semua dikasih hidayah. Ya kan? Neraka sepi. Kan gitu. Ini maunya Allah, Pak. Karena di sini sering saya baca di Quran pun Allah memberikan hidayah kepada yang dia mau. Iya, kan gitu. Artinya apa? Ini maunya Allah. Siapa yang berdekatan dengan Allah, dia yang dapat jalan yang lurus, kan gitu. Ujungnya seperti itu, Pak. Kalau Allah mau bisa dibikin beriman semua, bisa. Ente mau masuk yang mana, kan gitu. Itu udah dikasih tool. Iya sebenarnya, cuman itu dia. Untuk orang-orang yang berpikir, kan gitu kan. Kenapa sih Quran ngomongnya begitu gitu? Iya kan, nyindir kan itu ya. Islam itu untuk orang yang berpikir. Ya. Orang yang lagi menggunakan akalnya gitu. Islam, wah ini closing statement yang bagus nih, Pak. Islam itu untuk orang-orang yang berpikir. Oh, cakep. Iya. Kenapa? Betul. Kenapa gelombang masuk Islamnya orang-orang hebat di Eropa itu orang-orang yang profesor, yang tinggi-tinggi, akademis di universitas. Karena iya. Takjub dengan keimanannya orang Palestina. Ya. Generasi muda itu kenapa sih kalian nggak fungsi aja gitu, pergi aja gitu kan? Itu yang membuat orang-orang Eropa curious, pengen tahu apa sih yang dia yakinin gitu. Kok bisa sampai segitunya loh? Udah jelas-jelas tiap hari ada yang mati gitu. Kenapa nggak ngungsi? Ya kan? Kenapa dia terus ngelawan? Orang berpikir di luaran sana Hamas itu nggak akan berani gitu loh, karena kecil gitu. Hamas itu bukan angkatan bersenjata, Pak. Itu kalau yang pertama saya pernah baca, didirikan itu ya untuk sosial ya, Pak ya. Hamas itu, ya kan? Iya. Nah sekarang dia menjadi satu kekuatan yang kalau orang-orang udah putus asa. Ini saya baca saya lihat di podcast juga. Kita seharusnya melihat Palestina itu sebagai reference buat kita. Kalau kita lagi down, lagi susah, kita lihat aja Palestina. Tingkat kesulitan Palestina itu lebih gila daripada yang mungkin pernah mampir gitu. Untuk keluyuran biasa aja dia nggak bisa, Pak. Sewaktu-waktu bisa tembakin sama IDF kan gitu. Jadi ada gelombang pemikiran yang sekarang kalau lu lagi susah, lu lihat aja rakyat Palestina. Dia bisa lebih susah daripada lu, tapi dia bisa bertahan. Kenapa? Karena dia tidak berputus asa dari rahmat Allah kan gitu. Akhirnya kita, oh iya ya, gue belum ada apa-apanya nih ujiannya. Nah, itulah yang begitu kita pakai positifnya kita ambil, Pak. Lah, kalau kita lagi nyala tuh. Kalau kita ngelihat, oh ternyata begini, oh begitu kita pakai akal kita dan kita mengarah kebaikan, nah itu udah tracknya udah bener, Pak. Jadi kira-kira begitu. Jadi yang diganggu depan, belakang, kiri, kanan, kan ada di Quran tuh. Ya itu nafsunya lagi diganggu, gitu. Ke nafsu, gitu, Pak. Naik akal, dengan akal kita bisa meredam itu. Gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak ya. Nah, kita tahu sekarang akal kayak apa. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berakal menurut Allah, yang dia tuliskan dalam surat cintanya ke kita, yaitu Al-Quran. Bahwasanya orang-orang yang berakal itu ada rewardnya
mudah-mudahan kita termasuk menjadi orang-orang yang berakal menurut Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.